Pernah nggak sih ngerasa begitu terhubung sama seseorang? Kayak ada ikatan yang nggak bisa dijelasin. Tapi di saat yang sama malah ngerasain sakit hati yang dalam. Rasanya kayak ada tarik ulur yang bikin hati campur aduk. Satu sisi penuh cinta, tapi di sisi lain ada luka yang susah hilang. Nah, di video ini aku bakal bahas kenapa hubungan twin flame tuh bisa terasa seintens itu. Dan kenapa cinta yang dalam sering banget datang bareng sama rasa sakit. Kalau kamu lagi ngalamin atau penasaran soal ini, dengerin terus ya. Karena jawabannya mungkin bakal bikin kamu ngerti kenapa semua ini bisa terjadi. Banyak orang bilang, ketemu twin flame itu kayak mimpi yang jadi nyata. Rasanya ada ikatan yang kuat banget, kayak ketemu belahan jiwa yang udah lama dicari. Tapi di balik semua itu, hubungan ini juga bisa jadi pengalaman yang paling menyakitkan. Bayangin aja, di satu sisi kamu ngerasa dia adalah rumah buat hati kamu. Nyaman, hangat, dan bikin tenang. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang gak bisa dijelasin. Takut kehilangan, takut ditinggal, atau bahkan takut hubungan ini gak berjalan seperti yang diharapkan. Ada momen di mana kamu ngerasa jadi versi terbaik dirimu saat bersamanya. Tapi ada juga saat di mana luka lama atau ketakutan yang kamu pikir udah sembuh malah muncul lagi. Misalnya, kamu bisa merasa begitu dicintai dan dimengerti. Tapi di waktu yang sama, kehadirannya justru bikin kamu mempertanyakan banyak hal tentang diri sendiri dan hubungan ini. Itulah kenapa hubungan twin flame terasa begitu mengguncang. Karena di dalamnya, cinta dan luka seringkali berjalan beriringan. Banyak orang berpikir kalau twin flame itu hubungan yang sempurna, kayak di cerita-cerita romantis. Padahal kenyataannya jauh dari kata mudah. Justru hubungan ini sering banget memunculkan luka lama yang mungkin selama ini udah kamu pikir sembuh. Kenapa bisa gitu? Karena twin flame itu kayak cermin. Dia nggak cuma nunjukin sisi terbaik kamu, tapi juga bagian yang paling rapuh, bagian yang mungkin kamu coba sembunyikan dari orang lain, atau bahkan dari diri sendiri. Makanya, di hubungan ini, emosi yang muncul bisa terasa lebih intens. Bukan karena hubungan ini salah, tapi karena twin flame secara nggak langsung memicu proses penyembuhan yang dalam. Misalnya, kalau kamu punya trauma ditinggalkan, tanpa sadar twin flame bisa menekan tombol, rasa takut itu. Hal-hal kecil yang dia lakukan bisa bikin kamu merasa cemas atau takut kehilangan lagi. Bahkan kalau sebenarnya dia nggak bermaksud menyakiti. Itulah kenapa cinta di hubungan twin flame terasa begitu kuat. Tapi juga bisa melukai, karena hubungan ini bukan cuma tentang rasa sayang, tapi juga tentang menghadapi luka-luka yang belum benar-benar sembuh. Masalah yang sering banget terjadi di hubungan twin flame adalah perasaan terjebak dalam siklus yang gak ada habisnya. Putus nyambung, saling tarik ulur, tapi ujung-ujungnya tetap balik ke rasa sakit yang sama. Rasanya kayak muter di lingkaran yang gak jelas ujungnya. Nah, biar gak terus-terusan ke bawah arus ini, ada beberapa hal yang bisa kamu lakuin. Pertama, sadari polanya. Perhatikan, apa sih yang selalu kejadian berulang di hubungan kalian? Apakah ada rasa takut ditinggalkan, atau mungkin sulit percaya? Dengan menyadari pola ini, kamu jadi lebih paham akar masalahnya. Kedua, jangan abaikan penyembuhan diri. Kadang, kita terlalu fokus memperbaiki hubungan, sampai lupa merawat luka pribadi. Padahal, hubungan yang sehat dimulai dari diri sendiri, yang sudah berdamai dengan masa lalu. Dan terakhir, tetapkan batasan yang sehat. Penting banget buat menjaga diri biar hubungan ini nggak berubah jadi toksik. Misalnya, kalau komunikasi mulai nggak sehat atau bikin mental capek, nggak ada salahnya buat ambil jarak sementara. Aku pernah dengar cerita seseorang yang baru bisa berdamai sama twin flame-nya setelah dia menyembuhkan trauma masa kecilnya. Begitu dia fokus menyembuhkan diri sendiri, hubungan mereka jadi lebih seimbang dan nggak lagi sekacau dulu. Jadi, ada jalan keluar kok dari rasa sakit ini, asalkan kamu mau mulai dari diri sendiri dulu. Halo teman-teman,
Aku tahu banyak dari kalian yang mungkin merasa bingung atau kesepian saat menjalani perjalanan Twin Flame. Kadang-kadang, kita butuh tempat untuk berbagi dan mendengar cerita dari orang lain yang mengalami hal serupa. Aku ingin mengajak kalian untuk menggunakan kolom komentar di bawah sebagai wadah untuk bercerita tentang perjalanan Twin Flame kalian. Ceritakan apa yang kalian alami, bagaimana perasaan kalian, dan apa yang kalian lakukan untuk mengatasinya. Dengan berbagi cerita, kita bisa saling mendukung dan memberikan inspirasi satu sama lain. Jangan malu atau ragu untuk berbagi, karena siapa tahu pengalaman kalian bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal yang sama. Aku juga akan berusaha untuk menjawab setiap komentar dan pertanyaan kalian. Jadi, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Kita semua di sini untuk saling mendukung dan belajar bersama. Salam cinta dan cahaya. Belakangan ini, makin banyak orang yang ngalamin sesuatu yang disebut spiritual awakening, gara-gara hubungan Twin Flame. Kayak ada dorongan kuat buat ngerti diri sendiri lebih dalam dan nyembuhin luka lama. Ini bukan cuma kebetulan loh. Banyak yang percaya kalau hubungan Twin Flame memang dirancang buat bangunin sisi spiritual dan emosional kita yang paling dalam. Jadi, kalau kamu lagi di fase hubungan yang terasa berat atau bikin overthinking, bisa jadi ini tandanya kamu lagi ada di titik penting buat naik level, baik secara emosional maupun spiritual. Proses ini mungkin nggak mudah, tapi di balik semua rasa sakitnya, ada peluang besar buat tumbuh jadi versi diri yang lebih kuat dan sadar. Kamu nggak sendirian kok. Banyak orang di luar sana yang lagi ngerasain hal serupa. Dan perjalanan ini sebenarnya punya makna yang lebih dalam dari sekadar hubungan biasa. Jadi, kenapa cinta dan luka datang bersamaan di hubungan Twin Flame? Karena hubungan ini kayak cermin yang ngungkapin luka terdalam kita. Bukan buat nyakitin, tapi biar kita bisa nyembuhin dan tumbuh jadi versi diri yang lebih baik. Nggak heran kalau rasanya intens banget. Ada momen penuh cinta, tapi juga ada rasa sakit yang nggak bisa dihindari. Selain itu, hubungan Twin Flame juga ngajarin kita tentang cinta tanpa syarat. Bukan berarti nerima perlakuan buruk atau terus bertahan di hubungan yang nyakitin. Ya, maksudnya hubungan ini ngebantu kita ngerti gimana mencintai seseorang apa adanya, tanpa coba ngubah mereka sesuai keinginan kita. Tapi di sisi lain, hubungan ini juga jadi cermin yang nunjukin bagian diri kita yang butuh disembuhkan. Misalnya, kalau kita punya rasa nggak percaya diri atau takut ditinggalkan, Twin Flame sering tanpa sadar menekan luka. Itu sampai kita nggak bisa lagi pura-pura kuat. Lewat proses ini, kita belajar buat menerima kekurangan diri sendiri, berdamai sama masa lalu, dan akhirnya memahami kalau cinta sejati dimulai dari mencintai diri kita sendiri dulu. Justru, semakin kita fokus nyembuhin diri sendiri, energi hubungan ini juga ikut berubah jadi lebih sehat dan harmonis. Kalau kamu pernah ngalamin hal kayak gini, cerita di kolom komentar ya. Siapa tahu pengalamanmu bisa bantu yang lain merasa nggak sendirian. Jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan pembahasan lebih dalam soal hubungan Twin Flame dan perjalanan spiritual lainnya.